Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bu Santi di pembelajaran bahasa Indonesia. Hari ini kita akan belajar materi baru yaitu tentang iklan, sarana komunikasi. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, kita awali dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut ya, teman-teman pernah nggak sih melihat iklan, entah itu iklan yang ada di televisi, atau mungkin iklan yang kalian dengar di radio, atau mungkin ketika mau nonton di bioskop ada iklan di awal, atau di media sosial yang teman-teman punya biasanya ada iklan ya. Nah, kita akan belajar hari ini tentang iklan. Tapi tahu nggak sih pengertian dari iklan itu sendiri? Nah, pengertian dari iklan itu yaitu adalah teks yang mendorong, membujuk khalayak atau orang banyak untuk tertarik dengan barang dan jasa yang ditawarkan. Jadi iklan itu sebagai sarana komunikasi ya dalam hal ini, baik yang pesannya itu berfungsi sebagai untuk komersial. Nah, komersial ini maksudnya adalah untuk diperjualbelikan barangnya ataupun jasanya. Lalu bisa juga untuk kebutuhan sosial ataupun untuk pribadi. Nah, di sini kan beragam fungsinya. Nah, makanya karena beragamnya fungsi tersebut akhirnya memunculkan bentuk dan juga teknik penyajiannya, sehingga muncullah istilah yang lain selain iklan, yaitu slogan dan juga poster. Jadi hari ini kita akan belajar iklan, poster, dan juga slogan ya. Nah, itu tadi pengertian dari iklan. Lalu pengertian dari slogan apa ya? Nah, slogan biasanya teman-teman pernah nggak sih mendengar istilah tiada hari tanpa prestasi, atau bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Nah, itu adalah contoh dari slogan. Jadi slogan itu adalah perkataan atau kalimat pendek yang dipakai atau digunakan sebagai dasar tuntutan atau pegangan hidup. Jadi prinsip utama dari suatu usaha atau organisasi dan lain sebagainya. Biasanya dibuatlah slogan gitu ya, atau bisa kita sebut juga moto atau semboyan lah ya. Nah, itu yang kedua slogan. Yang ketiga adalah poster. Nah, poster ini dia adalah plakat yang berisi kata-kata dan juga ada gambarnya yang biasanya dipajang di tempat umum. Ya, poster itu hampir sama ya dengan iklan, berisi pemberitahuan atau suatu ide hal baru tentang sesuatu kepada halayak umum. Nah, hanya saja kalau di dalam poster itu memang dia bukan hanya sebatas kata-kata saja, tapi juga ada gambar yang menunjang informasi yang ingin diberikan. Dari ketiga hal ini tadi ya, ada iklan, lalu slogan, dan juga poster. Ketiganya itu memiliki kesamaan, yaitu sama-sama merupakan teks persuasif. Jadi teks persuasif itu apa sih? Nah, teks persuasif adalah teks yang memang nantinya bisa menarik orang lain untuk atau membujuk khalayak itu agar tertarik dengan barang atau jasa atau informasi yang diberikan di media tersebut gitu. Tapi ada perbedaannya loh gitu. Nah, kita akan bahas di unsur-unsur dari iklan, slogan, dan juga poster. Yang pertama, iklan itu ya menggunakan teks persuasif. Nah, dia itu memadukan unsur gambar dengan kata-kata, unsur gerak, dan juga suara. Makanya kenapa kalau iklan itu banyak kita lihatnya di entah itu di televisi, entah itu di media sosial gitu, karena banyak unsur yang digunakan, bukan hanya cuma sebatas gambar ataupun kata-kata saja. Nah, kalau slogan itu dia mengutamakan unsur kata-kata ya. Nah, sedangkan poster dia itu mengutamakan kekuatan gambar dan juga kata-kata. Dan yang menonjolnya itu adalah kalau untuk poster itu biasanya dipajang di tempat-tempat umum. Nah, ternyata untuk iklan sendiri itu punya banyak macamnya ya. Ya, kita bisa lihat dari bagaimana pola penyajian dari iklan. Untuk iklan, pola penyajiannya itu ada terbagi menjadi beberapa hal ya. Yang pertama, iklan di media cetak. Kalau iklan di media cetak itu ada banyak bentuknya. Yang pertama adalah iklan baris. Nah, iklan baris ini adalah iklan yang pemasangannya berupa baris-baris dengan teks terbatas. Tidak ada gambar ataupun ilustrasi dalam iklan ini. Pernah lihat nggak teman-teman iklan baris?
Oke, selanjutnya ada iklan kolom. Sama dengan iklan baris, iklan kolom juga biasanya ada di media cetak berupa koran ya. Nah, iklan kolom ini dia berupa kolom, bedanya dengan baris. Kalau baris berupa baris. Oleh karena itu bentuknya, kalau baris itu kan sedikit ya, kecil. Nah, kalau kolom ini bentukannya lebih besar sehingga bisa memasukkan, selain memasukkan teks juga bisa memasukkan gambar di dalamnya atau ilustrasi tertentu. Nah, itu yang pertama dari iklan cetak ya. Nah, selanjutnya ada iklan elektronik. Nah, iklan elektronik ini bisa disajikan di radio, televisi, ataupun juga di film. Nah, jika dilihat dari isinya, pola penyajian iklan itu ada yang pertama iklan pemberitahuan. Nah, iklan ini terfokus pada kepentingan untuk memberitahu khalayak mengenai suatu hal, baik itu berupa peristiwa, keadaan, atau hal yang lainnya. Nah, ada juga iklan layanan masyarakat, bertujuan untuk memberikan penerangan atau penjelasan kepada masyarakat. Contohnya di poster ini. Ini himbauan untuk memakai masker. Selanjutnya yang terakhir adalah iklan penawaran. Iklan penawaran bertujuan untuk menawarkan produk ataupun jasa. Nah, sekarang kita coba yuk belajar untuk menyimpulkan maksud suatu iklan. Nah, sekarang kita coba belajar yuk bagaimana cara menyimpulkan maksud suatu iklan. Teman-teman bisa lihat ya, gambar berikut ini. Di dalam gambar ini ada seorang anak, terus ada kata-kata ayo main, tanda seru. Lalu ada kata-kata lagi, lebih baik main di luar daripada nonton TV, baca komik, atau main video game. Lalu ada kata lagi, gunakan media secara sehat. Kira-kira maksud dari iklan ini apa ya? Nah, kalau misalnya dilihat dari gambarnya, ya, gambar ini sebenarnya sudah memenuhi kriteria sebagai sebuah iklan ataupun poster ya. Hal ini tampak dari fungsinya untuk menyampaikan pesan kepada kita. Nah, dari bahasanya pun terlihat kata-katanya sederhana ya, menggunakan kata-kata sederhana, mudah diingat dan juga persuasif. Ayo main, wah ngajak main nih kayaknya, tapi main apa ya? Nah, hanya saja teks tersebut tidak seperti halnya iklan pada umumnya yang bersifat komersial. Kok dia nggak jualan apapun ya? Atau dia nggak nawarin apa sih? Nah, sebenarnya ini iklannya punya maksud tertentu nih. Apa ya maksudnya? Nah, di sini iklan ini termasuk ke dalam kategori iklan atau poster informasional. Tujuannya apa sih? Tujuannya untuk memberitahu khalayak bahwa bermain di luar lebih asyik, lebih baik juga, dan lebih menyehatkan. Respon yang diharapkan dari orang yang melihat iklan ini adalah berupa tindakan para remaja untuk memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai arena bermain, baik pada menghabiskan waktu. Respon yang diharapkan berupa tindakan para remaja untuk memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai arena bermain daripada menghabiskan waktu dengan menonton televisi, membaca komik, atau bermain video game. Ya, nah itulah ya cara kita untuk menyimpulkan isi dari iklan atau poster atau slogan yang ada ya teman-teman. Nah, itulah tadi ya pembelajaran kita hari ini. Jadi teman-teman sudah tahu ya yang mana iklan, yang mana slogan, yang mana poster. Oke, teman-teman hari ini sudah bisa mengidentifikasi hal tersebut. Jika ada yang mau ditanyakan atau belum dipahami, bisa hubungi Ibu langsung ya, atau tulis di kolom komentar berikut. Terima kasih untuk pembelajaran kali ini. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi